SMP dari kelas B angkatan 2025. Di sini kami akan menjelaskan mengenai uji Wilcoxon Test dengan menggunakan RStudio. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yuda Alfa Jumisyafan dengan NIM I1C0250806. Saya Alvin Amanda dengan NIM akhir 056. Saya Fatia Firasofa dengan NIM akhir 057. Saya Jenisa Sabil Ketika Putri dengan NIM akhir 081. Saya Madam Bisa dengan NIM akhir 055. Saya Tariza Isanipati dengan NIM 066. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa itu uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengukur dua perbedaan antara dua kelompok data yang berpasangan yang tidak terdistribusi secara normal. Uji ini diperkenalkan oleh Frank Wilcoxon pada tahun 1945 dan digunakan sebagai alternatif parity test untuk data yang tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji Wilcoxon menggunakan peringkat atau rank data sehingga lebih tahan terhadap pengaruh outlier dan cocok untuk data ordinal atau numerik yang tidak memenuhi asumsi normalitas tersebut. Prinsip dasar uji Wilcoxon adalah dengan membandingkan selisih dua pengukuran perbedaan berdasarkan peringkat nilai selisih tersebut atau lebih menitik beratkan terhadap nilai median dan arah perbedaan peringkat pada data pasangan dibandingkan dengan nilai rata-rata atau mean. Tujuan dari uji Wilcoxon ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan dari dua kelompok data yang berpasangan tersebut. Adapun syarat uji Wilcoxon yaitu yang pertama adalah data berpasangan, yang kedua adalah data bersifat independen antara satu sama lain, yang ketiga adalah minimal berskala ordinal, dan yang terakhir adalah data tidak harus berdistribusi secara normal. Dalam konteks kefarmasian, uji statistik maupun uji Wilcoxon ini tidak hanya digunakan untuk mengetahui keakuratan data dalam sebuah penelitian, tetapi juga digunakan sebagai temuan yang dapat diandalkan untuk sebuah pengembangan obat, keamanan penggunaan, efektivitas terapi kefarmasian, efektivitas obat, evaluasi kinerja obat secara keseluruhan, dan tantangan kompleks lainnya. Pada kali ini kita menggunakan percobaan dari sebuah jurnal yang berjudul Perbedaan Penurunan Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi yang diberikan terapi amlodipin pada pagi dan malam hari di Puskesmas Bayanan, Kabupaten Hulu Sungai. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tekanan darah sistolik pada pasien hipertensi. Analisis ini difokuskan pada perbandingan penurunan tekanan darah sistolik sebelum dan sesudah pemberian amlodipin selama 10 hari. Data sebelum dan sesudah berasal dari pasien yang sama sehingga data berpasangan atau paired data yang saling berkaitan. Tujuan analisis ini yaitu untuk mengetahui apakah ada perubahan atau penurunan dari tekanan darah sistolik setelah pemberian amlodipin selama 10 hari. Nah, sebelum melakukan uji Wilcoxon, kita perlu mengecek terlebih dahulu apakah data kita terdistribusi normal atau tidak. Langkah ini penting karena hasil uji normalitas akan menentukan metode statistik yang akan digunakan. Pada penelitian ini, kita menggunakan uji Shapiro-Wilk untuk menguji normalitas data. Uji ini cocok digunakan untuk jumlah sampel yang relatif kecil seperti data yang kita miliki saat ini. Nah, langkah selanjutnya, kita perlu membuka aplikasi RStudio terlebih dahulu. Pertama, kita masukkan terlebih dahulu data tekanan sistolik sebelum dan sesudah terapi ke dalam RStudio. Kita masukkan data sebelum terlebih dahulu. Setelah data dimasukkan, klik tombol Run atau tekan Ctrl plus Enter pada keyboard untuk menjalankan kode. Nah, kemudian hasilnya akan muncul di bagian Environment. Kemudian masukkan data sesudah. Kemudian klik Run untuk menjalankan kode. Nah, karena data yang dibandingkan berasal dari subjek yang sama sebelum dan sesudah terapi, kita perlu menghitung selisihnya terlebih dahulu. Selisih ini yang nantinya akan diuji normalitasnya.
Jika sudah, klik run kembali. Nah, selanjutnya kita lakukan uji normalitas dengan fungsi Sapiro-Test. Caranya cukup ketik Sapiro-Test lalu masukkan variabel selisih di dalam tanda kurung. Kemudian klik run kembali. Nah, hasil akan muncul pada konsol. Fokus kita ada pada nilai p-value-nya. Jika p-value lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika p-value lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Pada hasil ini diperoleh p-value sebesar 0,02324, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi normal karena kurang dari 0,05. Oleh karena itu, analisis dapat dilanjutkan menggunakan uji non-parametrik Wilcoxon. Dari hasil p-value yang dihasilkan saat uji Wilcoxon sebesar 0,000217 yang menunjukkan bahwa nilai p-value kurang dari 0,05 yang menandakan H0 ditolak dan H1 diterima, di mana hasil hipotesis tersebut menunjukkan terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara data sebelum dan sesudah penggunaan obat amlodipin. Selanjutnya, kita akan melihat visualisasi distribusi data dengan menggunakan ggplot. Di sini kita tinggal menuliskan skripnya sebagai berikut. Setelah itu kita tinggal melakukan run pada datanya dan akan muncul grafik seperti berikut. Sumbu X merupakan data normal, lalu sebagai patokan, lalu ada sumbu Y yang merupakan data kita sebenarnya yang sudah diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling tinggi. Di sini ada garis yang menunjukkan penyebaran data secara normal, dan juga bayang-bayang berwarna biru juga menunjukkan distribusi data yang normal, dan titik-titik ini merupakan selisih data dari pasien. Bisa kita lihat bahwa terdapat 3 titik yang berada di luar bayangan yang menandakan bahwa data kita terdistribusi secara tidak normal. Selanjutnya kita akan membuat visualisasi data. Visualisasi data yang akan kita gunakan adalah box plot. Nama ini untuk mengetahui nama data yang akan kita gunakan. Selanjutnya warna. Di sini untuk bagian sebelum kita akan beri warna light blue. Dan untuk yang sesudah menggunakan light green.
judulnya. Ini perbandingan tekanan sistolik. Nah, setelah semuanya sudah, kita akan mengrun codingan ini. Nah, setelah di-run akan menghasilkan visualisasi sebagai berikut. Pada bagian kanan bawah ini telah terdapat box plot. Nah, box plot ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu kotak, garis median, whisker, dan outlier. Yang pertama, garis yang berada di tengah kotak ini menunjukkan median atau nilai tengah data. Pada kelompok sebelum pengobatan, median berada di sekitar 160 mm Hg, sedangkan setelah pengobatan median turun menjadi sekitar 150 mmHg. Hal ini menunjukkan adanya penurunan tekanan sistolik setelah pengobatan. Yang kedua, bagian bawah kotak menunjukkan kuartil pertama atau Q1, yaitu batas 25% data terendah. Pada data tersebut, sebelum pengobatan Q1 berada di sekitar 160 mmHg, sedangkan setelah pengobatan berada di sekitar 140 mmHg. Yang ketiga, bagian atas kotak menunjukkan kuartil ketiga atau Q3, yaitu batas 75% data. Pada kelompok sebelum pengobatan, Q3 berada di sekitar 170 mmHg, sedangkan setelah pengobatan berada di sekitar 160 mmHg. Dengan demikian, kotak atau box menggambarkan 50% data tengah. Terlihat bahwa seluruh box pada kelompok sesudah pengobatan bergeser ke bawah, yang menunjukkan penurunan tekanan sistolik. Selanjutnya, garis yang memanjang di atas dan di bawah disebut whisker. Whisker menunjukkan rentang data yang masih dianggap normal atau tidak termasuk outlier. Terakhir, terdapat titik-titik yang di luar whisker yang disebut outlier. Pada kelompok sebelum pengobatan terlihat outlier sekitar 140 mmHg dan 190 mmHg. Outlier menunjukkan adanya nilai yang cukup jauh dari sebagian besar data lainnya. Sementara itu, pada kelompok sesudah pengobatan tidak terlihat outlier yang mencolok. Secara keseluruhan, box plot menunjukkan bahwa tekanan sistolik setelah pengobatan cenderung lebih rendah dibandingkan sebelum pengobatan. Hal ini terlihat dari penurunan median serta pergeseran distribusi data ke arah nilai yang lebih rendah. Baik, sekian dari kami. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk mencobanya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi